kita sekarang masuk ke tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Untuk hari ini kita akan belajar IPA. Ya, untuk materi pertamanya kita akan membahas mengenai kerusakan lingkungan. Ya, seperti yang kita tahu ya, teman-teman, bahwa manusia kita ini berinteraksi dengan lingkungan. Ya, interaksi antara kita manusia dan lingkungan yang tidak baik atau yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya ini teman-teman yang ada di gambar, kerusakan lingkungan. Jika teman-teman melihat gambar yang ada di layar, apa yang bisa kita ceritakan dari gambar ini? Iya, bahwa keadaan laut sudah sangat kotor oleh sampah. Ya, apalagi bisa kita lihat, kasihan sekali ya kura-kuranya, lihat di cangkangnya banyak sampah. Ya, lalu di kakinya terlilit oleh benang. Dan juga masih banyak sampah yang lainnya. Nah, ketika banyak sampah di lautan, ini bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada di lautan. Bisa jadi nanti banyak ikan ataupun makhluk hidup laut akan mati. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Ya, kegiatan manusia yang dapat merusak kerusakan lingkungan, yaitu kebakaran hutan. Ya, biasanya nih ada manusia-manusia yang nakal membakar hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Ya, apa akibatnya jika misalkan hutan yang ada di Indonesia itu nanti dibakar? Akibatnya adalah hilangnya habitat dan sumber makanan bagi hewan yang hidup di hutan. Ya, terus juga rugi bagi manusia. Karena apa? Karena hutan ini teman-teman merupakan salah satu penghasil oksigen. Lalu yang selanjutnya, ya, ada juga kegiatan manusia menangkap ikan di lautan dengan menggunakan bom, ya, seperti yang ada di gambar di sebelah kiri. Akibatnya, ya, akibat dari penggunaan bom ini, yang di sebelah kanan nih teman-teman ada gambarnya, akhirnya terumbu karang yang ada di dalam lautan rusak, bukan rusak juga, bahkan mati. Lalu ada apa lagi? Misalkan menangkap ikan dengan pukat harimau, ya. Jadi pukat harimau itu adalah jaring yang berukuran sangat besar. Jadi sekali tangkapan, ya, para pencari ikan ini bisa mendapatkan ton ikan, ribuan ikan, ya, itu diambil sama mereka. Nah, ini kurang bagus ya teman-teman, ya, kurang baik. Kenapa? Nanti bisa mengurangi jumlah hewan yang ada di laut. Terus juga kasihan ya nelayan-nelayan yang punya jaring kecil, ikannya nanti sudah habis duluan sama orang yang menggunakan pukat harimau. Oke, kita sudah mempelajari berbagai macam kerusakan lingkungan. Maka dari itu, teman-teman, ya, harus menjaga lingkungan, ya, jangan sampai merusaknya. Teman-teman bisa belajar dari lingkungan rumah teman-teman. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, ya, atau misalkan teman-teman itu menjaga tanaman yang ada di sekitar rumah. Oke? Iya, kalau begitu sekarang kita akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, ya. Nah, ini dia teman-teman bagian-bagian tumbuhan, yaitu ada apa saja? Ada akar, lalu ada batang, ada buah dan biji, ada daun, dan juga ada bunga. Oke, yang pertama kita akan membahas akar, ya. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, ya. Jadi
pada saat kita menyiram tanaman nih teman-teman, airnya itu diserap oleh akar yang ada di bawah tanah. Dan juga nutrisi yang ada di dalam tanah atau zat hara itu juga diserap oleh akar. Lalu fungsi akar yang kedua adalah menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuh. Ya, seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Bayangin kalau misalkan gak ada akar. Wah, bisa jadi apa yang terjadi? Bisa jadi pohonnya tumbang ya atau jatuh. Fungsi selanjutnya itu tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya seperti singkong. Jadi pada akarnya itu akan membesar teman-teman. Ya, kalau misalkan akarnya bisa dijadikan cadangan makanan, biasanya bisa kita konsumsi. Contohnya kayak singkong ya, bisa kita konsumsi umbinya. Lalu tumbuhan apa lagi yang menyimpan cadangan makanan? Yaitu wortel. Ya, wortel juga dia menyimpan cadangan makanannya di akarnya. Nah, karena dia menyimpan cadangan makanannya di akar, biasanya nanti akarnya akan membesar. Cuman bedanya kalau wortel warnanya orange ya. Iya, bisa kita konsumsi. Lalu yang keempat adalah alat pernafasan tumbuhan, contohnya pohon bakau. Ya, karena pohon bakau ini memiliki bentuk akar tunjang, yaitu akarnya tidak ada di dalam tanah, tetapi akarnya juga ada yang muncul ke permukaannya atau keluar dari tanah. Fungsi dari akarnya ini adalah membantu tumbuhan untuk bernapas. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis akar. Ya, bisa dilihat ya pada gambar di layar. Jadi di sini ada akar tunggang dan ada akar serabut. Untuk akar tunggang ini memiliki bagian utamanya yang paling besar ada di tengah. Sedangkan akar serabut ya bentuknya seperti serabut dan ukuran akarnya pun lebih kecil-kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, yaitu tumbuhan yang memiliki biji. Jika bijinya kita belah, maka akan menjadi dua bagian. Sedangkan akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya adalah jagung. Ya, seperti biji jagung ini gak bisa kita bagi dua atau menjadi dua bagian seperti yang ada di tanaman akar tunggang. Nah, contoh akar tunggang ini seperti tanaman mangga atau tanaman durian. Ya, jadi ukurannya itu yang tumbuhannya yang besar-besar teman-teman. Contoh lainnya misalkan seperti tanaman rambutan atau pohon rambutan. Ya, pasti itu memiliki akar tunggang. Lalu untuk akar serabut contohnya seperti padi dan jagung. Nah, ini dia teman-teman, gambar akar tunggang yang sesungguhnya ya. Ini yang ada di bawah. Biasanya akar tunggang ini memiliki ukuran yang sangat besar. Maka dari itu pohonnya pun besar-besar. Nah, untuk akar serabut, ya ini teman-teman, bentuknya seperti ini, seperti serabut. Dan ukuran akarnya pun kecil-kecil. Nah, teman-teman bisa lihat di tanaman bayam. Kalau misalkan Bunda membeli bayam, nanti boleh dilihat, dicek ya, pasti akarnya kecil-kecil dan bentuknya seperti serabut, seperti yang ada pada di gambar. Lalu ada akar gantung ya. Akar gantung ini adalah akar yang menggantung di udara. Contohnya seperti pohon beringin. Lalu selanjutnya ada akar napas, yaitu akar yang keluar dari permukaan tanah yang dia itu seperti menusuk ke atas teman-teman. Ini biasanya ada di pohon kayu api. Lalu selanjutnya
ada akar tunjang ya. Akar tunjang ini adalah akar yang keluar dari batang dan masuk ke tanah untuk menunjang batang. Ya, biasanya ini dimiliki oleh pohon bakau. Oke, tadi kita sudah membahas jenis-jenis akar ya. Kalau begitu kita kasih checklist dulu. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan membahas bagian tumbuhan yaitu batang. Oke? Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang yang pertama adalah menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, tadi kan air sama zat haranya udah dibawa sama akar. Nah, untuk diteruskan ke atasnya teman-teman sampai ke bagian ujung tanaman itu dibantu oleh batang. Lalu yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Lalu yang ketiga adalah tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya ini adalah tebu. Ya, teman-teman pernah tidak melihat es tebu yang ada di pinggir jalan? Nah, biasanya tebu itu bukan dari buahnya ya, yang diambil sarinya, tetapi dari batangnya. Karena batang tebu ini rasanya manis teman-teman, dan biasanya juga dijadikan bahan baku pembuatan gula. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis batang. Ya, jenis batang itu ada batang yang berkayu. Ya, kalau batang berkayu pasti kalau kita pegang itu keras sekali ya. Contohnya seperti pohon jati, pohon mangga, pohon beringin, pohon durian, pohon apa lagi yang keras kayunya, batangnya? Pohon rambutan, itu juga keras ya. Yang selanjutnya ada yang batangnya ini basah. Contohnya seperti bayam, seledri, dan jagung. Jadi batangnya lebih empuk ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada bundanya nih yang mau masak sayur bayam, nanti boleh ya dicoba dipegang. Kira-kira batang bayamnya itu keras atau empuk? Ya pasti empuk. Nah, itu yang disebut dengan batang basah. Oke, tadi kita sudah membahas tentang batang. Kita kasih checklist dulu. Oke, sekarang kita akan membahas bagian yang ketiga yaitu daun ya. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Fungsinya yang pertama sebagai tempat penguapan air. Ya, penguapan itu adalah proses keluarnya air ke udara. Lalu yang kedua sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Seperti halnya pada manusia, kita bernafas menghirup apa jenis udaranya? Oksigen, sedangkan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Nah, kalau di tumbuhan sebaliknya teman-teman, mereka menghirup karbon dioksida yang tadi dikeluarkan oleh manusia. Lalu setelah mereka menghirup karbon dioksida, yang dikeluarkannya adalah oksigen. Nah, jadi teman-teman, kalau semakin banyak pohon, semakin banyak tanaman, maka semakin banyak kandungan oksigen. Wah, kalau makin banyak oksigen, pasti kita napas juga pasti segar. Ya. Lalu di sini sekarang kita akan bahas bentuk tulang daun. Nah, bentuk tulang daun yang pertama ada yang bentuknya menyirip. Ya, menyirip itu seperti apa? Nih, teman-teman lihat ya. Di sini ada bagian tulang daunnya yang di tengah, ya, yang agak hijau muda. Lalu ada tulang daun yang ke samping kiri dan kanannya. Ya, seperti duri ikan ya, ke kiri ke kanan. Ya, ini adalah menyirip. Oke. Lalu yang kedua ada bentuk tulang daunnya yang menjari. Nah, contohnya ini ya, teman-teman lihat di gambar. Di sini ada garis tulang daun yang ada yang ke
kiri bawah, lalu ada yang ke atas. Bentuknya seperti tangan kita, jarinya kalau dibuka 5. Ya, coba teman-teman dekatkan, jarinya dibuka angka 5, lalu dekatkan ke gambar. Iya, itulah yang disebut dengan tulang daunnya menjari. Lalu ada yang ketiga, yaitu sejajar. Kalau misalkan sejajar, teman-teman bisa lihat di sini hanya ada tulang daun yang di tengah. Oh, tapi nggak ada lagi ya tulang daun yang di kiri kanannya. Terlihatnya lurus gitu ya. Ini lurus semuanya tulang daunnya. Nah, ini yang disebut dengan sejajar. Oke, kalau gitu kita sudah bahas tadi mengenai daun. Kita checklist. Nah, sekarang tinggal sisanya teman-teman yang belum kita bahas, yaitu bunga, buah, dan biji. Kita langsung bahas ya. Untuk yang pertama, kita akan bahas bunganya dulu ya, Kak. Bunga merupakan alat perkembangbiakan atau reproduksi, ya. Bunga ini tersusun dari beberapa bagian, yaitu ada putik, ada benang sari, ya, yang warna kuning, lalu ada bakal biji, ada bakal buah, lalu di sini ada yang berwarna hijau, ini adalah kelopak, lalu ada mahkota. Ya, mahkota ini biasanya adalah bagian bunga yang berwarna, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat bunga mawar, nah yang warna merahnya itu, nah itulah mahkota bunga. Lalu ada bagian tangkainya yang ke bawah. Lalu selanjutnya ada biji ya. Biji ini tuh berasal dari dimana putik ya, ini dijatuhi oleh benang sari. Gimana ya caranya benang sari ini bisa jatuh ke putik? Ya, caranya dibantu oleh serangga. Nah, di sini ada serangga apa di gambar? Ada lebah ya, misalkan lebah itu hinggap di salah satu bunga, lalu hinggap di bagian benang sarinya, lalu dia terbang, pindah ke putik. Nah, pada saat dia pindah ke putik ini, maka dijatuhkanlahnya benang sari tersebut. Nah, biji juga merupakan calon tumbuhan baru. Ya, setiap teman-teman akan menanam tanaman pasti dari biji ya. Iya, jadi biji itu merupakan calon tumbuhan baru. Lalu yang selanjutnya ada buah. Ya, buah dari setiap tumbuhan memang memiliki bentuk yang beragam. Nah, di sini kita ambil contohnya salah satunya ini buah alpukat ya. Jadi di bagian buah itu ada kulit buah di bagian luarnya ya. Biasanya nih kita kupas nih. Lalu daging buah. Biasanya ini adalah bagian yang kita makan. Ya, lalu yang ketiga di dalamnya juga ada biji buah. Ya, jadi biasanya memang biji ini dilindungi oleh daging buah. Oke, sekarang kita akan coba mengamati tumbuhan. Nanti teman-teman silakan ya, boleh mencoba menjawab lalu disamakan jawabannya. Oke? Siap untuk mengamati tumbuhan? Siap menjadi detektif tumbuhan? Harus siap. Yuk, di sini ada gambar apa ini yang tahu? Coba dijawab. Iya, yang jawab tumbuhan bayam. Betul sekali. Good job. Nah, sekarang ada pertanyaannya teman-teman. Kita coba ya, kita amati. Akar tumbuhan pada tanaman bayam. Oke, coba kita perhatikan akarnya. Oh, akarnya kecil-kecil. Ukurannya kecil-kecil dan bentuknya seperti serabut. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Akar tumbuhan pada tanaman bayam ini serabut atau tunggang? Bu Nova hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Iya, serabut. Yang menjawab serabut, selamat ya, sudah benar jawabannya. Lalu yang kedua, batang tumbuhannya. Oke, coba kita perhatikan batang tumbuhan tanaman bayam. Ini kalau berkayu pasti sangat keras. Kalau basah itu agak lembek biasanya. Nah, kira-kira untuk tanaman bayam ini berkayu atau basah? Bu Nova hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sudah simpan jawabannya? Ya, kita samakan ya. Jawabannya adalah basah. Yang menjawab basah, selamat ya, sudah betul jawabannya.
Oke, kita lanjut. Di sini ada tanaman apa ini, teman-teman? Tanaman singkong. Siapa yang belum pernah lihat tanaman singkong? Pasti semua sudah ya melihat tanaman singkong ini. Coba kita perhatikan daunnya. Oke, yang ditanya bentuk tulang daun, teman-teman. Bentuk tulang daunnya apa ini ya? Menyirip, menjari, atau sejajar? Coba kita lihat ya bagiannya, yang ininya deh. Yang di atas ini, oh ternyata ada tulang daun yang ke bawah, ada yang ke sini, ada yang ke atas lagi. Oke, kalian simpan jawabannya ya. Bu Nova hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah menjari. Iya, karena lihat ya teman-teman ya, tulang daunnya itu menjari berjajar kemana-mana nih. Ada yang ke sini, ada yang ke bawah ya, ada yang ke kanan sebelah sini, ada yang ke atas ya. Bentuknya seperti kalau misalkan tangan kita membentuk angka 5. Iya, jadi berjajar kemana-mana ya. Jadi jawabannya adalah menjari. Yang jawabannya menjari, selamat ya, sudah betul jawabannya. Oke, sekarang ini ada tanaman apa teman-teman? Iya, pohon mangga. Ya, yang ditanyakan adalah coba kita amati bagian batang tumbuhannya. Kira-kira batang tumbuhan tanaman mangga ini berkayu atau basah ya? Coba ini lihat bagian batangnya nih teman-teman. Atau mungkin teman-teman pernah pegang batang pohon mangga? Kira-kira kayu atau basah? Disimpan jawabannya ya. Bu Nova hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jadi jawaban yang betul adalah berkayu. Yang jawabannya berkayu, selamat ya, jawabannya sudah benar. Oke teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih ya yang sudah mengikuti video pembelajarannya sampai selesai, bahkan menjawab pertanyaannya. Ya, jangan lupa ya, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Dan juga untuk pelajaran IPA ini, teman-teman tidak ada tugas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengulang lagi video pembelajarannya juga boleh ya. Atau misalkan tadi ada jawabannya yang salah, nanti boleh dicoba lagi. Oke? Iya. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.